Tambang sering disebut sebagai sumber kekayaan negara. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang dibahas. Kenapa kebijakan tambang hampir selalu menguntungkan pihak yang itu-itu saja? Kenapa izin bisa keluar dengan cepat, sementara dampaknya ditanggung rakyat bertahun-tahun? Video ini bukan tentang batu bara, tapi tentang hubungannya membuat kekuasaan dan bisnis sulit dipisahkan. Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Setiap tahun, ratusan juta ton batu bara diekspor, menghasilkan triliunan rupiah nilai ekonomi. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kepemilikan tambang tidak tersebar merata. Data menunjukkan, sebagian besar izin tambang dikuasai oleh segelintir kelompok usaha besar. Banyak di antaranya terafiliasi dengan tokoh politik, mantan pejabat, atau elit partai. Relasi ini bukan isu baru, tapi pola yang terus berulang dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Dalam berbagai laporan publik, nama-nama pemilik tambang kerap muncul bersamaan dengan jabatan strategis, seperti anggota legislatif, pengurus partai, hingga tim pemenangan politik. Artinya, ada tumpang tindih antara kepentingan bisnis dan kekuasaan. Raja tambang batu bara di Indonesia mencakup nama-nama besar dengan kekayaan yang tak berseri. Mereka memiliki kekayaan yang luar biasa dari hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan ini membuat mereka menjadi tokoh berpengaruh di kancah ekonomi dan politik nasional. Beberapa tokoh politik di Indonesia yang dikenal memiliki atau terafiliasi dengan bisnis tambang, antara lain Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, Surya Paloh, dan keluarga Hasyim Jojo Hadikusumo. Mereka memiliki jaringan luas di sektor batu bara, mineral, dan energi, seringkali melalui perusahaan yang dikelola keluarga atau afiliasi politiknya, menunjukkan hubungan erat antara politik dan bisnis tambang di Indonesia. Bagaimana pengusaha tambang mempengaruhi kebijakan politik? Pengusaha tambang mempengaruhi kebijakan politik melalui pendanaan kampanye pemilu. Ini seringkali secara terselubung. Lobi untuk kebijakan yang menguntungkan, izin, pajak, dan keterlibatan langsung elit bisnis dalam politik menciptakan oligarki tambang yang berpotensi menyandera negara, state capture, demi keuntungan, serta menghasilkan korupsi politik dan tata kelola yang mengabaikan lingkungan dan keadilan sosial. Pengaruh ini sering terjadi melalui sumbangan dana politik, penyusupan kepentingan dalam struktur kekuasaan, dan memanipulasi proses perizinan yang berdampak pada konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diikuti 3 pasangan calon tampak kental dengan kepentingan oligarki tambang dan energi. Ada banyak nama taipan atau konglomerat raksasa terafiliasi dengan para calon kandidat atau jadi tim pemenang Pilpres 2024. Jejaring para oligarki dinilai syarat kepentingan bisnis dalam mempengaruhi kebijakan kontestan dan partai politik pendukung. Bivitri Susanti, dosen STHI Jenteram, jelaskan bagaimana oligarki menyandera negara lewat state capture corruption. State capture corruption, katanya, bukan tindak pidana korupsi, tetapi lebih jauh bagaimana state atau negara tersandera dalam mengelola negara ini. Oligarki sebagai kekuatan modal yang berkuasa untuk mempertahankan dan memperluas kekayaan. Dalam penelusuran jaringan advokasi tambang Jatam, situasi pemilu 2024 lalu tidak jauh berbeda dengan pemilu 2019. Para pelaku bisnis yang sama memiliki relasi, bahkan terlibat langsung sebagai tim pemenang Capres dan Cawapres. Apakah pola ini akan sama di tahun 2029? Tak dapat dipungkiri, sektor pertambangan yang bernilai ekonomi tinggi berimplikasi terhadap tingginya praktik korupsi. Keterlibatan aktor di level nasional dan lokal mengindikasikan kuatnya pengaruh kekuasaan dalam terhadap kebijakan pertambangan. Potensi korupsi di sektor pertambangan ini yang kemudian menjadi concern dalam advokasi Transparency International Indonesia, salah satunya melalui riset studi kasus di tingkat tapak. Danang Widoyoko, Sekjen TI Indonesia, mengkritisi gagalnya upaya pemerintah mencegah kasus korupsi di sektor pertambangan. Upaya pemerintah dalam mencegah praktik korupsi dalam perizinan di sektor tambang terbukti gagal.
Yang terjadi justru penyempitan terhadap ruang akuntabilitas dan memperlemah aspek-aspek integritas, ungkap Danang Widoyoko, Sekjen TI Indonesia dalam pembukaannya. Bagi masyarakat adat, ekspansi pertambangan nikel telah menghancurkan warisan komunitas adat mereka. Mereka kini dikepung oleh puluhan korporasi nikel. Komunitas adat semakin kehilangan ruang hidup yang mereka jaga turun-temurun. Kondisi yang hampir sama juga ditemukan oleh tim peneliti Transparency International Indonesia di Halmahera Timur. Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pada kenyataannya memberikan privilege dan kenyamanan dalam investasi tambang, khususnya nikel. Bahkan, untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan, sejumlah pejabat penting di tingkat pusat maupun daerah terlibat aktif dalam menyokong aktivitas bisnis pertambangan nikel. Transparency International Indonesia mengidentifikasi 5 lingkar aktor yang saling berkaitan di dalam gurita dan relasi kuasa elit politik dan oligarki nikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur sebagai berikut. 1. Aktor di lingkaran istana. 2. Aktor di level menteri-menteri. 3. Aktor lingkaran mantan jenderal hingga mantan wakil presiden. 4. Aktor lingkaran konglomerat dan politisi. 5. Aktor dari pejabat daerah. Korupsi terus terjadi karena benturan kepentingan yang semakin rumit. Masalah ini tidak lagi berhenti di tingkat desa, tetapi sudah melibatkan jaringan yang lebih luas dan lebih kuat. Indikasi ini terlihat jelas di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah keterlibatan oknum aparat hukum, baik dari kepolisian maupun TNI, dalam praktik pengkaplingan tanah. Oknum-oknum ini sering bertindak sebagai pelindung kelompok kapling tanah. Bahkan, tidak jarang mereka digunakan oleh perusahaan tambang untuk menekan warga agar mau melepaskan tanahnya. Warga yang menolak kehadiran perusahaan kerap mengalami intimidasi dan ancaman. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat hampir tidak memiliki tempat mengadu yang benar-benar bisa dipercaya. Padahal, polisi dan TNI seharusnya menjadi pelindung dan pemberi rasa aman bagi warga. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Situasi ini diperparah dengan lembaga pemerintahan sipil yang ikut dikuasai oleh jaringan nepotisme dan kepentingan kelompok tertentu yang memanfaatkan kehadiran tambang untuk meraih keuntungan sepihak.